Masih zaman nggak sih itu? Oh iya, Instagram filter ya. Iya, Filter di Instagram udah beraneka macam. Jadi kayak dipermudah gitu nggak sih mengambil foto, apalagi selfie ya untuk ya itulah ya. Agak dituntut gitu. Intinya apapun yang mereka Ajarkan. nah, ya, yang mereka ajarkan kita lakuin, kita suruh apain kita lakuin. Mereka Tapi ya kalian tahu sendiri ya, Masjid Istiqlal kan masjid nasional, jadi kalian nggak bisa sembarangan untuk menjadi tentunya berguna banget ya. berguna di sini banget. Kan mengelola media sosial Mm-mm. seperti YouTube, TikTok, Mm-mm. IG. Kan kita juga menggunakan media sosial tersebut ya. Jadi dengan belajar di sini jadi tahu gitu mana konten-konten yang berkualitas. Iya sih ya, jadi ngefilter sih konten yang berkualitas seperti apa, terus cara membuatnya pun seperti apa gitu ya. Terus kalau menurut Kak Anissa sendiri konten yang berkualitas tuh kayak gimana sih? Studio Masjid Istiqlal TV kembali lagi dalam pojok Masjid Istiqlal, Jakarta. Open Your Eyes. Door. Yang tidak menyinggung mungkin ya. Oh ya, dan juga kan ini magang selama berapa lama sih di Istiqlal ini? Kita 1 bulan. Kayaknya singkat banget nggak sih 1 bulan? Iya, menurut kita emang singkat ya. Menurut Besti juga kenapa sih kok singkat banget? Padahal magang loh kayak Iya, gitu kan. Ya, kita setidaknya dapat ilmu dari sini ya, meskipun sesingkat itu. Waktu yang kita gunakan sebaik mungkin untuk mempelajari apa yang harus kita pelajari. Kenapa sih pilih Masjid Istiqlal? Mungkin apakah ini pilihan terbaik menurut kalian? Pilihan Masjid Istiqlal ini pilihan terbaik nggak sih menurut kalian magang di sini? Iya, karena Pilihan terbaik. siapa Pilihan sih yang nggak terbaik. mau nyoba? Wih, Iya, siapa nyoba sih? magang di sini. Iya, Karena masih kita banyak ada ya. kesempatan, gas lah. Gas lah. Pernah ngeliat pemagang lain nggak sih kalian selama di sini? Belum sih, cuman kalau untuk calon pemagang mungkin. Calon pemagang siapa tuh? Madrasah apa sih, anak-anak madrasah di SMK atau yang di sini bisa Berarti juga. pernah ketemu ya? Oke. Mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir ini mungkin mau ngasih tahu nih cerita, pesan dan saran. Mungkin ke pesan dulu ya. Pesan kakak-kakak yang hadir di studio ini, yang buat teman-teman yang di rumah nih berminat untuk melakukan magang, gimana nih? Pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Kalau untuk yang yang minat untuk bermagang atau PPL ya, tugas sekolah atau kuliah di Masjid Istiqlal khususnya Humas dan Media, bisa untuk langsung bersurat ke sekretariatnya untuk pengajuan magang. Oh iya. Berarti bersurat dulu ya. bersurat dulu yang utamanya. Nunggu berapa lama tuh biasanya? Kalau waktu itu Kita ngajuin dari bulan Oktober. Teman-teman di rumah yang ingin magang di Istiqlal nih harus mempersiapkan yang pertama dari surat menyuratnya dulu ya. Harus saling setuju ya dari pihak kampus ataupun sekolah teman-teman ke pihak Istiqlal. Mungkin ada spesifikasi atau kualitas apa gitu yang diminati Masjid Istiqlal yang kakak-kakak mentor kalian kasih tahu? Yang mungkin nggak ada ya, soalnya kan yang namanya magang atau PKL atau PPL itu kan kita belajar di sini. Seperti yang dijelaskan bahwa PKL sendiri belajarnya itu lebih kayak 40% apa 30%, sisanya 70% itu seperti kerja kan. Benar. Nah, iya. Jadi kita ngikutin mentor-mentor kakak-kakak yang di sini aja. Gimana tuh jadwal mentoringnya tuh? Kayak gimana? Mungkin kalian mau belajar apa sih di sini? Mentoringnya siapa aja? Kita lalui itu pekan kemarin kita udah menyelesaikan ini terkait Pembuatan artikel. Gitu kan, dan Pembuatan kajian artikel. tadi yang di YouTube itu. Itu dimentori oleh Kanurul. Iya. Kanurul. Humble sih orangnya. Wis, berarti suasana di Humas dan Media kalian approve juga ya? Kekeluarganya juga dapat dapat banget. Kekeluargaan gitu. Mungkin
Kak Anissa mau ngasih tahu nih pesan apa sih, persiapan apa sih yang teman-teman di rumah perlu persiapkan sebelum magang di Istiqlal ini? Tentunya kantong plastik mungkin ya. Itu kayaknya sebelum masuk ke Istiqlal nggak sih, kantong plastik? Kalau dari segi diri sendiri apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Mungkin seperangkat alat buat kayak di sini ya, kayak laptop gitu. Oh, kirain seperangkat alat sholat gitu ya. Dari tadi kan Kak Anissa ngebahas tentang nikah mulu ya, menyentil sedikit secara tersurat. Nah, jadi perangkat pribadi ya, device yang bakal membantu kita dalam mengerjakan tugas kantor. Kalau Kak Anissa bawa laptop. Selain perangkat-perangkat itu apa aja sih menurut Kak Anissa, kalau misalkan dari Kak Anissa sendiri mempersiapkannya apa aja? Bekal mungkin ya. Bekal ya biar anti lapar ya, biar nggak ketunda semua pekerjaan yang ada di Humas dan Media ini ya. Bekal, kenapa bawa bekal? Kan di sini banyak yang jualan nih ya di depan. Mahal. Wah, Jauh. Buat aku sendiri yang mageran. Oh, mager. Kayaknya ya semuanya juga ya. Kamu Apalagi kalau misalkan waktunya makan siang kan kita udah lapar banget ya sih. Iya, udah lapar duluan. Nggak bawa bekal, harus jalan lagi ya. Aduh, rasanya kayak harus diseret nggak sih badannya biar bisa keluar. Kayak udah capek banget gitu, udah desek-desekan paginya, tiba-tiba harus keluar lagi jalan kaki nyari makan siang. Capek gitu ya. Terus mungkin boleh kasih tahu saran buat teman-teman di rumah, hal apa sih yang mungkin bisa kalian dapat gitu, sarannya ketika kalian ingin memulai atau mendaftar magang di Istiqlal, saran-saran gitu. Sarannya kalian harus mengetahui awal kalau kalian mau magang. Ya. Kayak gimana tuh? Kayak misalkan observasi lapangan lah minimal. Iya. Kalian tahu tempat buat nanti kalian untuk magang gimana. Mungkin sama ya kayak Kak Nurjana. Seperti itu, observasi terlebih dahulu. Dan jangan lupa kalau mau magang di Istiqlal harus tahu dong sejarah Istiqlal seperti apa. Iya dong, kan banyak nih ya teman-teman di rumah, banyak nih sejarah Istiqlal tuh udah banyak banget versinya, itu di YouTube ataupun di Google ataupun bahkan ya ada nggak sih blog pribadi yang membahas khusus tentang kunjungan seseorang ke Masjid Istiqlal secara terperinci gitu, dari dia ngejelasin infrastrukturnya ataupun hal-hal lainnya yang dia lihat pakai mata dia dan dituangkan di dalam blognya, ya nggak sih? Sejarah-sejarah kayak gitu ya dibaca ya Besti, dibaca jangan lupa sebelum datang ke Masjid Istiqlal. Mungkin kalau dari Kak Anissa sendiri saran apa yang bisa dipersiapkan untuk teman-teman di rumah nih sebelum magang di Istiqlal? Kalau menurut saya mungkin itu ya, kan kalau teman-teman udah diterima tuh semuanya teman-teman nggak tahu kan udah masuk sini kan, mesti teman-teman bisa kayak langsung tahu apa itu pekerjaannya. Nah teman-teman tuh bisa tanya gitu sama karyawan di sini. Jadi jangan takut untuk bertanya. Iya, takut bertanya sesat di jalan. Iya. Kalau misalkan ya teman-teman di rumah ada yang mau masuk selain Humas dan Media, bisa banget nggak sih? Bisa. Berarti sesuai diskusi. Kita mau mengajukannya kemana gitu. Oke. Dan ketemu orang yang bersangkutan ya untuk mendiskusikan kita tuh baiknya di mana sih sesuai dengan program studi yang kita pelajari selama di masa perkuliahan, ataupun adik-adik nih yang di rumah yang mau magang juga di Istiqlal boleh dibuka lebar-lebar untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan ya di Masjid Istiqlal. Oke. Mungkin mau kasih kesan-pesan gak sih kalian? Kesan-pesan untuk mentor-mentor kalian ataupun kesan-pesan untuk Humas dan Media itu sendiri? Kalau untuk kesannya saya pribadi cukup Cukup sekian dan terima kasih. Cukup ya santai kerjanya juga kan, fleksibel lah. Nggak terlalu yang dituntut gimana gitu kan. Dari mentor-mentor juga alhamdulillah baik-baik juga, humble gitu kan, humble. Dan kita juga nggak
belum pernah disalahkan ya. Belum pernah disalahkan, jadi mau nyoba disalahin nih. Enggak juga sih, maksudnya kayak belum pernah, enggak, kalau kamu kayak gini tuh salah gitu. Mereka mengajarkan kita baik-baik kok, maksudnya kalau salah ya dibenarkan gitu. Bukan salah dibenarkan, tapi salah diberitahu, cuman tidak secara yang keras gitu ya. Oh iya ya, kadang kan ada yang kayak salah nih, salah, berantem, ribut. Enggak gitu. Jadi harus damai, apalagi di masjid ya, harus damai, tentram dan bahagia. Kalau dari Kak Fitria sendiri gimana nih kesan pesannya? Kesan perasaannya kenapa di sini? Mungkin apa ya? Kayaknya sama juga ya. Soalnya kita juga kan karena satu divisi gitu, jadi nggak terlalu berbeda jauh atas kesan pesannya gitu. Kayak belajar di sini tuh diajarin, bener-bener diajarin gitu, nggak kayak apalagi dituntut kayak gitu, nggak. Apalagi pokoknya humas dan media kalau mau the best banget deh ya. The best banget. Pokoknya baru pertama kali nih kita di sini. Baru pertama kali. Udah kenal banget nggak sih sama mentornya? Beberapa. Siapa aja tuh? Mbak Nurul. Terus Kayaknya ya Pak Didi. Siapa lagi? Mungkin kalau dari Kak Nisa sendiri gimana tuh kesannya? Kurang lebih sama ya. Di sini emang kayak gak dituntut gitu. Intinya apapun yang mereka ajarkan. Nah, ya, yang mereka ajarkan kita lakuin, kita suruh apain kita lakuin. Mereka juga santai gitu obrolannya. Jadi kita diusahakan tidak menyinggung gitu. Have fun aja ya. Yang penting ya kita tahu lah batasannya ya. Sebagai mahasiswa kan kita juga pernah diajarkan untuk etika gak sih? Ketika berbicara dengan yang lebih tua, kita harus beretika. Walaupun memang di sini lingkungannya sangat friendly banget ya. Apa ya? Terbuka banget ya. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah ya. Banget. Makasih kakak. Mungkin ucapan-ucapan untuk kakak-kakak mentor di sini satu-satu. Kalau boleh untuk Kak Nurul mungkin. Kak Nurul, semoga nanti persalinannya dilancarkan. Amin. Kalau untuk Kak Yayat mungkin semangat membuat konten-konten untuk desain ya. Kreatifkan ide-ide yang menarik. Ya apalagi. Intinya semangat buat semua mentor yang sudah mengajari kita, membimbing, mengajarkan dan menerima kita. Terima kasih. Dan terbuka. Kayak teman-teman di rumah mungkin ada yang mau mendaftarkan diri untuk magang di Masjid Istiqlal, ini terbuka banget ya, sangat terbuka. Ini kesempatannya sangat terbuka bagi yang ingin memiliki pengalaman di bidang desain ataupun siaran langsung, kalian bisa masuk ke Humas. Namun kalau misalkan ada yang ingin mempelajari tentang peribadatan gitu, nanti kalian bisa di bidang lain, teman-teman. Ada bidang peribadatan ya, peribadatan. Pokoknya yang mungkin bisa berlatih tentang dai nggak sih? Betul. Kayak dakwah gitu ya di peribadatan. Kalian bisa berlatih untuk menjadi seorang dai di peribadatan, atau mungkin muazin juga bisa nggak sih? Betul. Muazin. Tapi ya kalian tahu sendiri ya, Masjid Istiqlal kan masjid nasional. Jadi kalian nggak bisa sembarangan untuk menjadi pendai di sini ataupun muazin di Masjid Istiqlal. Ada berbagai peraturan ataupun kualifikasi yang teman-teman di rumah harus selesaikan mungkin ya, yang harus dicapai sebelum menjadi muazin ataupun dai di Masjid Istiqlal. Tapi sebenarnya selain itu ada banyak banget kegiatan juga ya. Ada murid-murid madrasah Istiqlal juga yang setiap hari belajar di Masjid Istiqlal. Itu ada kelas-kelas khusus ternyata ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah masih belum tahu ya, ada madrasah Istiqlal. Saya juga terkhususkan, saya juga sebenarnya baru tahu kalau di Istiqlal sendiri ini ada madrasah dari tingkat TK sampai MA, madrasah aliyah. Dan cenderung muridnya itu pintar ya berbahasa Arab dan Inggris ya. Dengar kalau lagi mereka lewat kayaknya seru banget ini omongannya ya, bahasanya pintar banget bahasa Inggrisnya ya.
Ya, itu juga sebagai apa ya? Di Indonesia sendiri kan udah masuk ke zaman globalisasi ya, udah mewajibkan generasi penerusnya itu menggunakan bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa Arab pendukung, sebagaimana kita kan Islam ya. Umat Islam yang harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kan sendiri kan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an ya, setidaknya kita harus paham ya, mengerti artinya dulu sebelum memahami intinya dari apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, itu dia mungkin dari keunggulan apa ya, Madrasah Istiqlal juga ya, bahasa yang dijunjung tinggi, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan kayaknya saya pernah lihat juga di depan ya nggak sih, kayak layanan kesehatan gratis. Kalian pernah merasakan layanan itu nggak sih? Belum, tapi tahu di mana layanan kesehatannya? Belum juga sama sih. Nah, nanti kita cari tahu lebih lanjut ya layanan kesehatannya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Ada fun fact apalagi mungkin yang baru kalian tahu setelah masuk ke Masjid Istiqlal ini? Mungkin kalau bawa rombongan kalian bisa ke tour guide nggak sih? Ada menyediakan tour guide, mungkin kalian bisa tanyakan ke staff-staff yang ada di Istiqlal ya, kalau kalian ingin mempelajari secara khusus tentang Istiqlal, mempelajari secara lengkap apa aja sih di Istiqlal ini, bisa meminta tour guide.